Yudhistira melangkah masuk ke dalam kafe dengan dada yang sedikit sesak. Aroma kopi yang bercampur dengan wangi vanila menyergap indera penciumannya, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari satu nama Rama. Sementara itu, lelaki yang sedang ada dalam pikiran Yudhistira, tengah duduk di sudut kafe, mencari tempat yang nyaman untuk ngobrol. Rama tampak tenang dengan secangkir kopi di hadapannya. Siang ini dia memang membuat janji dengan Yudhistira setelah menerima teleponnya. Dia bahkan terpaksa menunda agenda penting di kantornya untuk menemui orang yang diseganinya. Yudhistira, kakak kandung Namira, wanita yang dicintainya. Melihat ketenangan Rama, jelas saja Yudhistira geram. Sialan. Kenapa santai banget orang itu? Nggak tahu apa kalau di rumahku sedang ada gempa. Dia mengepalkan kedua tangannya. Jelas terlihat bara di sorot matanya. Merasa tak sabar dia melangkah cepat mendekati meja. Halo, Rama. Sudah lama menunggu, sapanya dingin. Rama mengangkat kepalanya, seolah telah menunggu kedatangan Yudhistira. Tatapan mereka bertemu, dan seketika itu juga atmosfer di antara mereka berubah, seakan ada dinding tak kasat mata yang membentang di antara keduanya. Halo, Yudhistira. Enggak kok, saya juga baru saja sampai. Rama membalas dengan nada netral, nyaris terlalu santai. Mereka memang seumuran. Jadi tak ada kewajibannya untuk memanggil kakak pada Yudhistira. Tanpa menunggu lagi, Yudhistira menarik kursi dan duduk di hadapan Rama. Dia mengamati lelaki itu dengan seksama, mencari sesuatu di wajahnya. Mungkin keraguan, rasa bersalah, atau mungkin sungkan. Sayangnya, tidak ada sama sekali. Menurutnya, Rama terlihat sangat santai dan terlihat tak takut dengan ide pertemuan mereka kali ini. Saya ingin tahu langsung darimu, Rama. Yudhistira memulai percakapan, kedua tangannya terlipat di atas meja. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan adik saya? Rama menatapnya sejenak sebelum menghela napas pelan. Dia meletakkan cangkir kopinya dengan hati-hati, seakan sedang menyusun kata-kata yang tepat. Saya dan Namira. Kami saling menyayangi. Kata-kata itu seharusnya sederhana, tetapi bagi Yudhistira, kata-kata itu seperti pisau yang menggores lapisan perisai yang selama ini dia bangun untuk melindungi adiknya. Dia mengencangkan rahangnya, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Kenapa dia bisa menjawab begitu? Sedang di akte kelahiran Sheila, namanya saja tidak ada. Rasa sayang jenis apa yang dimaksudkannya? Racaunya dalam hati. Kamu tahu siapa saya bagi Namira kan, Rama? Yudhistira kembali bertanya. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Saya bukan hanya kakaknya. Saya adalah orang yang selalu memastikan dia baik-baik saja. Dan sekarang, saya di sini, duduk berhadapan dengan lelaki yang entah akan membawa kebahagiaan atau justru luka bagi adik saya, tambahnya panjang lebar. Rama tetap tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi. Saya mengerti kekhawatiranmu, Yudhis, katanya pelan. Tapi saya tidak akan berada di sini jika tidak serius dengan Namira. Yudhistira tertawa kecil, tetapi bukan karena senang. Serius. Itu bukan kata yang bisa diucapkan begitu saja, Rama. Saya butuh lebih dari sekadar kata-kata. Hening melingkupi mereka sejenak. Suara denting sendok dan obrolan samar dari pengunjung lain terasa jauh di latar belakang. Rama menarik napas dalam, lalu menatap Yudhistira dengan kesungguhan yang tak terbantahkan. Saya mencintai Namira, Yudhis. Saya ingin bersamanya, dan saya akan membuktikan bahwa saya pantas berada di sisinya. Yudhistira menatapnya dalam-dalam, mencari tanda-tanda kebohongan, tetapi yang dia temukan hanyalah keteguhan.
Sialan. Kenapa tenang banget sikapnya? Jangan-jangan orang ini psikopat. Untuk pertama kalinya sejak dia memasuki kafe ini, Yudhistira merasa sedikit ragu akan amarahnya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan Namira tersakiti oleh siapapun. Dia menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Sekarang dia akan masuk ke menu utama. Rama, panggilnya dengan suara lebih dalam. Apa kamu tahu tentang Sheila? Lanjutnya. Rama mengerutkan kening, seolah mencoba memahami maksud pertanyaan itu. Sheila. Yudhistira menatapnya tanpa berkedip. Anak yang lahir dari rahim Namira. Rama terdiam. Wajahnya sedikit berubah, meskipun dia berusaha tetap tenang. Yudhistira memperhatikan setiap gerakan kecilnya, mencari tanda-tanda apakah lelaki ini benar-benar tahu atau justru baru menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Jika kamu tidak tahu, lanjut Yudhistira, suaranya lebih tajam. Maka apa yang kamu katakan tadi tak ada artinya bagi saya. Kamu tidak pernah mencintai Namira, kamu hanya ingin memanfaatkannya. Rama menarik napas panjang, tetapi tidak segera menjawab. Yudhistira tahu, apapun reaksi yang muncul setelah ini, penilaiannya pada Rama sudah berubah total. Saat Rama hendak membuka mulutnya, seorang wanita berambut panjang dengan langkah percaya diri tiba-tiba mendekati meja mereka. Tanpa ragu, wanita itu langsung duduk di sebelah Rama, membuat lelaki itu tersentak kaget. Rama, sudah selesai. Suara lembut namun tegas itu membawa ketegangan di antara mereka. Rama menoleh dengan ekspresi bingung dan cemas, sementara Yudhistira hanya menatap pemandangan di hadapannya dengan rahang mengeras. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya ke arah Yudhistira. Hai, saya Wulan. Istrinya Rama. Keheningan yang lebih tajam menyelimuti meja mereka. Bukan menyambut jabat tangan itu, kedua tangan Yudhistira keras mencengkeram tepi meja. Sementara Rama tampak sulit mencari kata-kata. Yudhistira menyipitkan matanya, rahangnya mengencang. Jadi, ini yang kamu maksud dengan serius, Rama. Rama menelan ludah, tetapi tak ada jawaban yang keluar. Wulan tetap duduk dengan tenang, seolah tidak menyadari bahwa kehadirannya baru saja meledakkan bom besar dalam percakapan mereka. Yudhistira berdiri perlahan, menatap Rama dengan penuh amarah yang kini tak bisa ditahan lagi. Kamu sudah menghancurkan semuanya, Rama, sentaknya marah. Ingin sekali dia meninju wajah tampan yang sudah meluluhkan hati adiknya itu. Tapi otaknya masih waras. Jika dia melakukannya, bukan keadilan yang akan diterima adiknya, melainkan jeruji besi untuknya dengan pasal penganiayaan. Terlebih istri Rama sepertinya bukan wanita biasa. Dari penampilannya, Wulan seperti putri seorang yang berkuasa. Tanpa menunggu jawaban, Yudhistira berbalik dan pergi, meninggalkan Rama yang masih terdiam dalam kekalutan. Wulan menatap kepergian Yudhistira sebelum beralih menatap suaminya. Siapa lelaki itu, Rama? Tanyanya dengan nada penasaran. Rama mengusap wajahnya dengan kasar. Bukan urusanmu, Wulan, katanya dengan suara rendah, syarat emosi. Wulan menyipitkan matanya, membaca gelagat suaminya. Jangan bilang dia ada hubungannya dengan wanita yang selama ini kau sembunyikan dariku, Rama. Rama bangkit dari kursinya dengan kasar, membuat kursinya bergeser ke belakang dengan suara berderit. Aku tak mau membahas ini sekarang, Wulan. Dia berjalan cepat keluar dari kafe. Pikirannya semrawut. Kalimat Yudhistira yang menyebutkan ada anak yang lahir dari rahim Namira, membuatnya kalut. Jadi itu alasanmu pergi dariku, sayang. Racaunya dalam hati. Tangannya gemetar saat mengambil ponselnya.
Setelah itu semakin resah karena panggilannya tak dijawab. Meski dia tahu nomornya belum diblokir wanita yang selama ini dibohonginya. Ya, pada Namira dia memang mengaku belum menikah. Dan kini hasil dari kebohongannya itu membuahkan bayi. Selama ini Namira tak pernah memberitahunya. Wanita itu pergi setelah tahu statusnya yang sudah beristri. Maafkan aku, sayang. Please. Tolong jawab teleponku. Aku rindu, monolognya dengan wajah sedih. Melihat suaminya meninggalkannya begitu saja, Wulan tak tinggal diam. Dengan langkah cepat, dia mengejarnya, menggenggam lengannya dengan kuat begitu mereka tiba di trotoar. Rama terkejut. Dia ingin menepis cekalan tangan istrinya. Dia mampu untuk itu. Tapi itu tak ingin dilakukannya. Di sini dia merasa jadi suami brengska. Tapi semua sudah terjadi. Tak asap tanpa api. Dan semua yang dilakukannya pasti ada pemicunya. Rama, kau tidak bisa terus melarikan diri. Wulan membentak suaminya. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Apa hubunganmu dengan wanita itu? Rama menarik napas dalam lalu berkata dingin, masuk ke mobil. Kita bicara di sana, Wulan. Di dalam mobil, Rama menatap lurus ke depan sebelum akhirnya berkata, Yudhistira itu kakaknya Namira. Wulan tertegun. Apa? Namira wanita pelakor itu. Sentaknya penuh emosi. Rama menatap sekilas wajah istrinya, lalu kembali menatap jendela depan. Mungkin selamanya Namira akan dituduh pelakor. Meski sebenarnya, kesalahan ada di pihaknya. Saat berhubungan dengannya, Namira tak tahu statusnya. Dan setelah tahu kalau dia lelaki beristri, wanita yang dicintainya itu menghilang tanpa jejak. Teleponnya tak pernah diangkat. Untuk mencarinya dia tak berani, posisinya di rumah tak menguntungkannya. Akhirnya dia hanya terus mengirimkan pesan, meski tak pernah mendapat balasan. Aku ingin kamu menceraikanku, Wulan. Aku sudah berselingkuh darimu, ucapnya kemudian. Apa kamu bilang? Wulan mengeraskan rahangnya. Dia tak percaya kalimat itu keluar dari mulut suaminya. Bercerai. Bahkan setelah dia memberi kesempatan pada suaminya setelah ketahuan berselingkuh. Ya, Tuhan. Dia tak tahu apa yang ada di kepala lelaki yang dicintainya itu. Rama menghela nafasnya. Dadanya sesak. Dia tahu saat ini seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Tapi dia sudah tak bisa bertahan. Terlebih ada anak dari hubungan gelapnya. Ceraikan aku, Wulan. Aku tak pantas untukmu, ucapnya sekali lagi. Suaranya serak. Dia tak mau lagi menyakiti wanita yang sudah mengangkatnya dari kemiskinan dan begitu mencintainya. Sayang kehidupan mewahnya ditebus dengan penghinaan. Mertuanya bahkan keluarga istrinya selalu mengatakannya seperti parasite. Itulah yang membuatnya berpaling ketika bertemu dengan Namira. Puas membela dirinya, kepalanya berputar. Ditatapnya wajah wanita yang selama 3 tahun ini menemaninya dengan sendu. Plak. Ah. Rama mengaduh. Sebuah tamparan keras mengenai pipinya. Wulan meremas jemarinya yang terasa sakit setelah menamparkan pipi suaminya. Matanya menyala penuh amarah. Kalau kamu berani minta cerai, aku pastikan kamu akan kembali jadi gembel seperti sebelum menikah denganku, Rama. Senyum tipis terlihat di bibir Rama. Lebih baik aku jadi gembel daripada harus menerima hinaan dari semua keluargamu, Wulan. Bahkan dengan kedua orang tuaku pun kamu tak pernah menganggapnya ada, sahutnya membela diri. Rahang Wulan semakin mengetat. Apa yang dikatakan suaminya memang benar. Dia hanya mencintai suaminya, bukan orang tuanya. Sebelum keluar dari mobil, dia kembali mengancam suaminya. Aku pastikan,
Hidupmu tak akan bahagia selamanya, Rama. Brak. Rama sedikit menjengit ketika pintu mobilnya ditutup dengan keras. Setelah itu hanya menatap sendu kepergian istrinya. Setelah memastikan istrinya masuk ke mobil dan meninggalkannya, dia mengusap wajahnya dengan kasar. Sedikit meringis ketika merasakan pipinya sedikit perih. Dan sekarang dia kembali teringat pada Namira. Ya Tuhan, apa yang terjadi sebenarnya, sayang? Kenapa kamu tak mengabari kalau ada janin di perutmu? Gumamnya sambil meneteskan air matanya. Jujur dia merasa sangat bersalah. Rasa cintanya pada Namira mengalahkan akal warasnya. Rasa tertekan karena tak pernah dianggap mertuanya, membuat otaknya begitu mudah melakukan tindakan bodoh. Dengan bujuk rayu, dia berhasil mengoyak kesucian gadis yang sebenarnya tak ingin melakukan hal yang dilarang agama itu. Hingga suatu hari pertahanan gadis itu runtuh. Dia pemenangnya. Tapi dia juga yang menghancurkan masa depannya. Sayangku, Namira. Maafkan aku, ratapnya dengan menangis tergugu. Shakira duduk di depan mesin jahitnya. Dia tak bisa bersedih terus. Tanggung jawabnya untuk menyelesaikan jahitannya sudah menunggu. Tangannya dengan lincah mengarahkan kain di bawah jarum. Namun, pikirannya melayang jauh. Sudah beberapa jam yang lalu Yudhistira meninggalkan rumahnya, tapi kalimat lelaki itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Tolong jawab PR yang saya berikan padamu, Shakira. Karena itu akan merubah masa depanmu selanjutnya. Suara Yudhistira sangat tenang, tetapi serius itu membuat otaknya berpikir keras. Jantungnya berdebar setiap kali mengingat kalimat itu. Apa maksudnya? Apa PR yang dimaksud Yudhistira? Dia menggeleng pelan, berusaha mengusir bayangan Yudhistira dari pikirannya. Tiba-tiba, Shakira tersentak. Jarum jahit menembus ujung jarinya, meninggalkan rasa nyeri yang menusuk. Setetes darah muncul di kulitnya, merah pekat di atas kain putih yang sedang ia jahit. Tergesa dia menarik jemarinya dan memasukkan ke mulutnya. Rasa anyir seketika dirasakan lidahnya. Setelah membungkus luka di jemarinya, dia menghela napas. Dia tahu luka kecil itu menjadi peringatan bahwa pikirannya harus tetap fokus. Dia tak boleh membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang seharusnya tak boleh terjadi. Yudhistira sudah punya calon istri. Yolanda adalah calon istri yang pantas untuk lelaki dingin tapi narsisnya setengah mati itu. Astagfirullah. Teringat kata, narsis, dia menemukan jawaban dari sebuah PR yang diberikan lelaki itu. Apa mungkin yang dimaksud Mas Yudis adalah, aku dan dia pernah bertemu sebelumnya. Gumamnya sambil memijit pelipisnya. Dia mengerahkan semua kemampuan terbaiknya. Hingga sebuah flashback kejadian saat dia belum berpisah dengan suaminya tercetak jelas di pelupuk matanya. Mungkinkan lelaki bisu yang dulu aku tabrak di depan toko kain adalah Mas Yudis. Shakira membungkam mulutnya. Kelopak matanya berkedip cepat. Setelah memastikan apa yang dipikirkannya tak keliru, dia menarik nafasnya. Ada kelegaan tersendiri dari dirinya. Untung saja saat itu aku tak marah dan mengatakannya bisu. Kekehnya sambil geleng-geleng kepala. Dengan tersenyum dia meneruskan pekerjaannya. Untung saja kain yang terkena darahnya masih bisa dibersihkannya. Beberapa saat kemudian, dengan tenang Shakira kembali fokus menjahit baju pelanggannya. Sayang ketenangannya terganggu. Sebuah pesan terkirim ke ponselnya. Shakira penasaran dan membuka pesan tersebut. Siapa tahu dari pelanggannya. Matanya melotot melihat pesan tersebut dari m-bankingnya. Jumlah yang besar telah terkirim ke rekeningnya. Kini, hanya satu nama yang terlintas di otaknya. Pasti itu dari mantan suaminya.
Bisa dikatakan itu adalah nafkah idah yang beberapa hari lalu disinggung Cakra. Apa sih maksud Mas Cakra? Apa dia mau istrinya membuat ulah lagi di sini? Gerutunya kesal. Jemarinya cepat membuka blokiran nomor mantan suaminya. Saat akan menekan tombol hijau, dia terkejut ketika seseorang lebih dulu menghubunginya. Yudhistira is calling. Kenapa Mas Yudis menelpon? Apa ada masalah dengan Sheila? Takut terjadi sesuatu dengan bayi yang sudah dianggap anaknya itu, dengan cepat dia menekan tombol terima. Assalamualaikum. Halo, Mas Yudis. Ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan Sheila? Tanyanya cepat. Di kantornya, kedua sudut bibir Yudhistira sedikit terangkat. Setelah bertemu Rama dan mengetahui semuanya, kini dia akan membuat wanita itu terkejut dengan keputusannya. Waalaikumsalam. Nggak ada yang terjadi dengan Sheila. Dia baik-baik saja bersama mama saya, Shakira. Kamu pikir mama saya tak bisa merawat bayi? Lanjutnya sedikit menggertak. Shakira menghela nafasnya. Dia tak peduli kalimat Yudhistira yang sedikit kasar. Yang ada di otaknya hanyalah Sheila baik-baik saja. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu, Mas. Yudhistira menegakkan punggungnya. Kini dia akan bertanya tentang sesuatu yang membuat kepercayaan dirinya sedikit runtuh. Shakira, kamu sudah bisa menyelesaikan PR yang saya berikan tadi pagi. Shakira mengerjap, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. PR? Ya. Yudhistira mengangguk. PR yang kuberikan padamu. Itu penting, Shakira. Saya ingin tahu apakah kamu sudah menemukan jawabannya. Shakira tersenyum tipis. Setelah itu menjawab, sudah. Saya sudah menemukan jawabannya, Mas. Oh iya. Tubuh tinggi tegap itu segera berdiri dari duduknya. Lalu apa jawabannya? Tanyanya dengan dada berdebar. Jika Shakira bisa menjawab dengan benar, maka keputusannya sudah bulat. Dia tak mau mundur lagi. Dia harus bergerak cepat sebelum Cakra berubah pikiran. Kita memang pernah bertemu sebelumnya. Di depan toko kain. Saya minta maaf karena menabrak punggung Mas Yudis. Tapi Mas Yudis tak mau menjawab, seperti orang bisu terus masuk ke toko kain. Lanjutnya sambil menahan tawa. Biarlah dia berkata jujur. Biar lelaki itu tahu adab sopan santun ketika ada orang yang minta maaf padanya. Bukan marah karena disindir, Yudhistira malah mengembangkan senyumnya. Kepercayaan dirinya tumbuh lagi di depan Shakira. Wajah saya memang sulit dilupakan sepertinya ya, sahutnya sedikit sombong. Iya. Tapi kelakuan Mas Yudis yang lebih tak bisa dilupakan. Nggak sopan. Sahut Shakira sedikit ketus. Entahlah, menghadapi kenarsisan putra sulung Pratiwi itu dia sudah tak kaget lagi. Oke. Sekarang aku minta maaf. Saya maafkan. Hening. Tak ada yang bicara. Shakira menunggu Yudhistira bicara, sedangkan lelaki itu tengah mempertimbangkan pertanyaan selanjutnya. Mas, kalau sudah tak ada yang akan dikatakan. Saya tut. Sebentar, Shakira, potong Yudhistira cepat. Ada apa lagi? Saya harus segera bekerja, Mas. Memangnya saya juga pengangguran? Balas Yudhistira sedikit ketus. Shakira langsung terdiam. Dulu, jika suaminya membentak, dia memilih diam. Kini, ketika mendengar suara Yudhistira sedikit ketus, refleks dia mengatupkan mulutnya. Sorry. Hening. Tak ada suara. Shakira malas menanggapi permintaan maaf Yudhistira. Yang ada dia ingin menutup teleponnya. Shakira. Kamu marah? Enggak. Kok diam saja? Memangnya wajib menjawab?
Kita bukan siapa-siapa, Mas. Sekarang saya tunggu. Potong Yudhistira sekali lagi. Apa lagi sih, Mas? Cepat dong. Mas Yudhis mau bicara apa? Yudhistira menelan salivanya. Setelah itu dengan wajah serius dia bertanya, apakah kamu benar-benar mencintai Sheila, Shakira? Shakira terkejut mendengar pertanyaan itu. Kesal, dia segera menjawab, demi Allah, saya sudah menganggap Sheila seperti anak sendiri, Mas. Saya mencintainya meski dia bukan darah daging saya. Puas? Belum. Kok bisa? Yudhistira mengulum senyumnya. Setelah itu kembali bersuara, saya baru puas kalau kamu mau menjadi istri saya, Shakira. Apa? Shakira menjerit kaget.